Aktor yang saya pilih adalah Ayeuna Jihyemun atau biasa dikenal dengan Ayana Moon, seorang selebriti dan model kebangsaan Korea Selatan yang merupakan seorang mualaf pada tahun 2012. Ayana Moon lahir dengan nama asli Moon Ji-hye pada tanggal 28 Desember 1995 di Korea Selatan. Ia terlahir seorang non-muslim. Ia merupakan anak dari Cha Kim dan seorang kakak perempuan dari Ayin Seung-wook Moon. Dalam keluarga besarnya, Ayana merupakan cucu pertama. Ia memiliki seorang paman dan kakek yang sering berpergian ke negara berpenduduk bermayoritas muslim. Ayana terlahir dari orang tua yang berkecukupan dan semua hal yang dia inginkan dapat dengan mudah ia dapatkan. Namun setelah ia memutuskan menjadi seorang mualaf, orang tuanya memutuskan untuk menghentikan dukungan kepadanya. Bahkan ketika SMA, ia harus melakukan banyak pekerjaan sampingan di Korea Selatan, seperti menjadi guru les matematika, menjual ikan kering di pasar, part-time di restoran, dan masih banyak lagi. Karena dirinya sosok siswa teladan, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh. Dan Mesir adalah negara pertama yang menurutnya tepat untuk belajar tentang Islam. Pada tahun 2017, Ayana pindah ke Malaysia. Di Malaysia, ia dikenal dengan sebagai influencer karena kisahnya sebagai mualaf dari Korea Selatan. Ia sempat bekerja di sebuah brand fashion Malaysia. Sekitar 1 tahun di Malaysia, ia beralih ke Indonesia pada tahun 2018 untuk berlibur sekaligus bekerja sebagai model. Dari situ, Ayana menyadari potensinya untuk dikembangkan. Sebagai selebgram hijab, ia aktif berkolaborasi dengan brand hijab di Indonesia yang membuat wajahnya semakin terpampang di mana-mana. Ia juga pernah bermain film berjatuh 99 Nama Cinta pada tahun 2019. Tak hanya itu, Ayana juga menambah ke dunia YouTube. Ia juga tampak tidak menyia-nyiakan perjalanan hidupnya sebagai seorang mualaf dan menuangkan kisahnya dalam sebuah buku berjatuh Aina Journey Islam pada tahun 2020. Sejak itu, ia memutuskan tinggal di Indonesia. Baginya, Indonesia merupakan rumah keduanya. Aina merasa Indonesia memiliki suasana yang islami, orang-orang yang ramah, dan kuliner yang enak. Syarat memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus diperoleh untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun untuk sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun secara berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan bekas negara. Proses memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas materai, cukup kepada Presiden melalui Menteri. Yang kedua, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang kelima, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, ditambah pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang keenam, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Yang ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Yang ke-8, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.